Cuman mohon maaf masih dapat separuh ya, belum selesai semua. Jadi uh, karena ini loh Sabtu besok itu ada International Conference Bu Yuli kan ini apa bendahara mulai sibuk buat menyiapkan SPJ untuk kegiatannya, meng-HRI ini apa keynote speakernya kan harus ini dulu. Jadi anu apa nggak bisa jenak dihubungi ketuanya suruh gini. Jadi masih separuh. Cuman maksudnya Bu Yuli ini mungkin mau menyampaikan gini ya. Kalau PR di luar tugas yang Bu Yuli bilang ada kuis sama mungkin nanti ada tugas tambahan yang Bu Yuli katakan ini nanti masuk nilai tugas, maka yang PR-PR seperti ini itu kan untuk latihan Anda, ya. Tapi tetap insya Allah kalau Bu Yuli ini tetap Bu Yuli grading ya, Bu Yuli kasih nilai kalau uh, ini apa Anda submit ya. Ini nanti mungkin track recordnya bisa Bu Yuli uh, buat untuk misalkan nilai tugasnya kurang tapi seharusnya bisa dapat A, bisa Bu Yuli lihat dari tracknya itu gitu. Kalau tracknya masih sering banyak yang salah karena kurang paham atau bagaimana itu mungkin akan Bu Yuli beri tugas tambahan. Cuman sebisa mungkin ini Bu Yuli berupaya untuk memberikan umpan balik ya. Bu Yuli kembalikan nilainya, saya beri grading itu hanya untuk ini ya, misalkan Anda ada yang saya beri skor 90 kayak gitu. Itu mungkin gak usah mikir aduh temanku dapat 100 aku dapat 90. Itu hanya untuk gini loh. Oh, berarti aku ini ada yang kurang teliti gitu. Kadang oh berarti aku ini ada yang sering teledor di bagian ininya. Kadang Anda menuliskannya misalkan nih integral kemudian lupa C-nya atau saat menghitung C untuk apa? Untuk menentukan nilai untuk menjadi ke solusi khusus ada kurang teliti kayak gitu hanya untuk mengingatkan diri Anda juga gitu hanya untuk pengingat saja sebenarnya nilai itu tidak saya grading untuk oh ini yang dapat bagus ini dapat jelek tidak ya makanya nilainya hanya 100, ada yang 90, ada yang 95. Berarti kalau 90 itu Anda ada yang di beberapa bagian itu ada yang sering kurang teliti kayak gitu. Kalau 95, oh saya ada yang hal kecil yang eh, mungkin terlewat oleh saya. Nah, itu Anda jadikan sebagai mungkin catatan ya buat diri Anda. Itu pun juga nggak menutup kemungkinan yang dapat 100 mungkin itu pas kebetulan Anda pas eh, apa ya nggak telitinya pas nggak muncul kayak gitu semua juga harus tetap kalau mau dilihat lagi kalau nggak ada catatan itu yang saya grade ada dapat banyak sih yang dapat 100 itu berarti ya kebetulan bisa berdiskusi dengan teman Anda kamu dapat 90 itu kenapa kamu dapat 95 kenapa oh ini mungkin teman Anda cerita jadi yang dapat bagus pun yang dapat 100 pun bisa belajar dari teman Anda gitu ya. Dan itu pun sekali lagi uh, tidak saya automatically masukkan ke nilai tugas, itu hanya saya gunakan tracknya untuk menambah nilai jika ada butuh tambahan nilai saat saya mengakumulasi di bagian akhir ya. Jadi itu untuk latihan Anda. Kalau Bu Yuli bilang ini PR ya seperti yang pertemuan pertama kemarin. Gitu ya. Jadi tidak semua saya masukkan nilai tugas itu untuk latihan Anda seperti itu ya sebisa mungkin Bu Yuli berikan pengembalian nilainya ya kalau nilai kuis UTS UAS itu kan uh, Bu Yuli kembalikan nilainya tapi kalau seperti tugas-tugas ini mungkin kalau ini saya upayakan semua saya beri grade supaya bisa jadi catatan untuk masing-masing. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita masuk ke
Hari ini kita masuk ke PD apa? Hari ini kita masuk ke PD apa? Yang ingat? Homogen. Bagus. Masih ingat ya. Kita masuk ke PD homogen. Saya share screen dulu. Ada yang sudah baca PPT-nya Bu Yuli? Sekilas. Sekilas. Ya, oke. Yang belum baca mungkin sudah mulai banyak mata kuliah ya. Kuliahnya nggak PDB aja. Apa-apa. Sekilas. Taufik berarti sudah baca ya, Fik? Ya, Bu, yang homogen saja. Faham? Alhamdulillah paham. Bagus. Apa yang menjadi kunci utama pada penyelesaian PD homogen ini, Taufik? Ya, untuk yang awalnya masih dicek dulu, Bu, apakah homogen atau tidak. Lanjut, terus? Terus Kemudian setelah dicek? kemudian ada pemisalannya, Bu, yang Y sama dengan UX. Ya, bagus. Itu ya. Jadi seperti ini, inti utama dari solusi PD kita itu sama halnya dengan saat Anda belajar di integral, ya, teori pengintegralan. Y aksen sama dengan X misalkan gitu. Nah, kalau Y aksen sama dengan X, sederhana, Anda tinggal mengintegral bentuknya. Tapi kalau sudah agak sulit, Anda gunakan metode substitusi. Ya kan? Yang paling banyak membantu dalam saat kita menyelesaikan suatu masalah integral itu kan substitusi. Gitu ya. Entah itu substitusi aljabar, substitusi trigonometri, atau substitusi bentuk-bentuk yang lain, sehingga yang kita selesaikan itu lebih mudah. Nah, ini ya pada persamaan diferensial untuk bentuk-bentuk khusus ya, yang mungkin nggak bisa dipisahkan bentuknya atau tidak bisa kita selesaikan langsung dengan integral untuk masing-masing sukunya, maka cara paling dekat untuk menyelesaikan PD ini atau suatu bentuk persamaan diferensial itu adalah dengan substitusi ya, termasuk di dalamnya untuk bentuk PD homogen, PD tak homogen yang linier itu paling dekat solusinya itu adalah kita gunakan metode substitusi. Nah, substitusi seperti apa? Yang pasti sama dengan teknik-teknik integrasi, ada beberapa kasus yang substitusinya berbeda. Kalau seperti ini kita gunakan substitusi trigono. Kalau misalkan bentuknya itu ya kuadrat di akar, kuadrat nggak bisa difaktorkan. Jadi tanpa ada bentuk B, ada B pun kita setting supaya nanti muncul A dan C saja. Kemudian kalau akarnya pangkat tinggi, kita gunakan substitusi bentuk akar. Ada substitusi akar-akar tak senama. Kemudian ada substitusi bentuk eksponen, logaritmik. Jadi yang berkaitan dengan PD homogen maupun PD tak homogen itu nanti kita gunakan metode substitusi. Nanti kalau bentuk eksak itu seperti kalau eksak itu masih substitusi sih. Nanti kalau PD linear orde 1 itu kita gunakan parsial. Seperti integral parsial. Nah, yang seperti ini. Yang bentuk ketiga. PD linear. Nah, ini yang PD linear ini kita pakai solusi parsial gitu ya. Nah, kita masuk ke PD homogen. Apa sih PD homogen? Jadi suatu saat kita menemui suatu masalah yang antara M dan N itu tidak bisa kita pisahkan antara X dan Y, keterlibatan X dan Y dalam fungsi M maupun N. Nah, kalau misalkan dalam M ataupun dalam N itu
X dan Y itu kaitannya perkalian, mungkin bisa kita bagi ya, kita eliminir. Tapi kalau penjumlahan itu yang nggak bisa kita pisahkan, sehingga kita gunakan substitusi ya. Suatu fungsi, sekarang kita masuk ke bagaimana sih PD itu dikatakan homogen ya. Kita pandang dulu suatu fungsi XY dikatakan homogen derajat N jika berlaku F dari lambda X, lambda Y akan dapat kita keluarkan lambdanya, sehingga lambda berpangkat N tersebut dikali dengan fungsi semula, yaitu lambda fungsi X dan Y. Contohnya seperti X kuadrat plus 2XY. Kalau kita punya F ini ya, X kuadrat, kita pakai yang ini, X kuadrat plus 2XY, maka F dari lambda X, lambda Y apa? Lambda X dikuadratkan. Lambda ditambah, X kuadrat ditambah 2 lambda X, lambda Y. 2 lambda X, lambda Y. Sama dengan? Lambda kuadrat X kuadrat. Lambda ditambah, kuadrat X kuadrat ditambah 2 lambda kuadrat XY. 2 lambda kuadrat XY. Bagus. Sama dengan? Lambda kuadrat dikali buka kurung X kuadrat plus 2XY. Plus 2XY. Gini ya. Nah, ternyata setelah lambda ini di-exclude ya, dari fungsi XY dia dikeluarkan, maka kita punya bentuk lambda kuadrat, lambda ya rotok menceng, lambda kuadrat X kuadrat plus 2XY tadi kan F ya, FXY gini. Nah, berarti FXY ini, FXY ini, X kuadrat plus 2XY ini adalah berbentuk homogen. Ya. Paham ya? Halo? Paham. Ya, Bu. Paham? Jadi, contoh pertama yang Bu Yuli sebutkan ini berarti FXY untuk X kuadrat plus 2XY itu homogen berderajat berapa? 2. Derajat berapa? Derajat 2. Nah, sekarang kalau nomor yang kedua ini, homogen nggak? Homogen nggak? Nanti lambdanya pangkat negatif 1, Bu. Lambdanya pangkat negatif 1. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh saja, ya. Jadi lambda itu nggak ada syaratnya harus berpangkat positif atau bilangan caca atau bulat, enggak ya. Jadi pangkat 0 pun boleh. Jadi kalau di ini juga homogen ya. Ini juga homogen. Lambdanya kan pangkat min 1 ya. Lambda pangkat min 1 seper X plus Y gini ya. Ini kan nanti gini kan. Seper lambda gini ya. Halo? Iya, Bu. Nah, asalkan lambda itu bisa dikeluarkan dari ini, maka dia dikatakan homogen. Derajat berapa? Kalau ini ya derajat negatif 1. Ya, karena apa? Nanti gini, M dan N itu nanti akan menjadi satu kesatuan sistem yang mana nanti ada syarat di literatur yang lain itu syaratnya lambda M per N itu harus berderajat 0. Nah, derajatnya harus 0. Kenapa? Karena sekarang kita masuk ke PD ya. Nah, kalau kita punya M XY dx plus N XY dy sama dengan 0, maka jika M itu kita pandang sebagai suatu fungsi, N juga, maka M dan N ini harus kita cek
kehomogenannya ya. Ketika M dan N ini sama-sama homogen, kemudian derajatnya sama, maka dikatakan PD tersebut PD homogen. Jadi harus kita cek M sendiri, N sendiri, apakah homogen berderajat sama. Di suatu literatur itu ada yang mengatakan, kalau di ini ya, saya pernah ngajar dengan Pak Abadi pakai PPT-nya yang dari ini, saya diminta buat PPT sih, tapi berbahasa Inggris waktu itu. Karena untuk kelas U, jadi tapi nggak saya pakai di sini, saya lebih suka pakai PPT saya sendiri ini. Nah, itu mendefinisikan bahwa PD ini homogen jika M per N itu derajatnya 0 lambdanya. Nah, karena apa? Karena M itu kan kalau dia harus derajat sama, misalkan dia derajat 2, maka kan lambda kuadrat M, keluar kan lambdanya. Lah, dan N juga harus derajat sama, berarti kan lambda kuadrat N XY. Nah, berarti kan ini per ini kan hilang, ya, atau 1, atau derajat 0, gitu. Lambda pangkat 0 kan 1, gitu. Jadi, positif, negatif, derajatnya nggak masalah, asal antara M dan N itu sama. Seperti itu ya, karena apa, nanti kalau pada PD substitusinya itu dia di bagian penyebut sama nggak apa-apa, asalkan dia sama derajat antara M dan N, nanti substitusinya bisa kita balik gitu. Nah, kita lihat dulu, ini contoh, tentukan apakah PD Y kuadrat min X kuadrat plus XY DY, ini ada DX-nya ya, sama dengan 0, apakah dia homogen? Homogen nggak ini? Halo? 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 Iya, Bu. Ya, Bu. Oh, tak pikir metu rek. Cek ya. Oke, jadi gini ya, dia homogen ya, homogen. Untuk M derajat berapa kehomogenannya? Derajat 2. Tulisannya nangis Sarono. Ya, nggak apa-apa. N derajat 2 juga ya. Jadi dicek di sini bahwa M itu Y kuadrat min X kuadrat. Maka untuk M lambda X, lambda Y, kita dapatkan lambda kuadrat MXY. Kemudian N itu XY, maka N lambda X, lambda Y, ini adalah semua X diganti dengan lambda X, semua Y diganti dengan lambda Y, ketemu lambda kuadrat XY, atau lambda kuadrat kali fungsi N. Sehingga fungsi Y kuadrat min X kuadrat DX plus XY DY sama dengan 0 adalah homogen. Coba Anda perhatikan kalau PD ini Anda selesaikan, apakah bisa kita gunakan terpisah? Nggak bisa. Nggak bisa. Misalkan Anda pecah, Y kuadrat min X kuadrat itu kan Y plus X kali Y min X, ya tetap aja nanti itu difaktorkan dengan apa? Tetap X nempel dengan Y dengan penjumlahan, yang satu dengan pengurangan. X dan Y terlibat dalam satu suku yang tidak bisa dipisahkan ya. Sehingga ini berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan PD homogen. Yang pertama adalah kita gunakan substitusi ya, atau di sini dikatakan transformasi. Transformasi ini adalah mensubstitusi Y dengan UX, berarti maksudnya untuk Y dengan UX ini kan berarti
semua Y itu kita ubah ke dalam UX. Berarti variabelnya tidak YX lagi, melainkan U dan X. Semua Y sama dengan UX, kemudian DY kita diferensial ya. Untuk Y sama dengan UX, maka DY sama dengan, nah ini diferensial dari U kali X kan UDX plus XDU. Gini ya. Sehingga semua yang ada Y kita ubah dengan UX, DY kita ubah dengan dalam XDU plus UDX. Nah, Y sama dengan UX itu sebenarnya kan kita mentransformasikan atau mensubstitusikan U itu adalah Y per X. Gini ya, U sama dengan Y per X. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwa PD homogen itu nantinya itu tanpa harus kita cek kehomogenan dan derajatnya ketika dia sudah berbentuk fungsi-fungsi yang bisa kita lihat, oh itu kok bentuknya Y per X ya. Kita bisa langsung substitusi Y per X itu sama dengan U. Gitu. Sehingga DY-nya adalah XDU plus UDX. Atau bentuk kedua, kalau kita substitusikan X sama dengan UY, semua X diubah dalam Y dan U, kemudian DX menjadi YDU plus UDY, sehingga ini itu sebenarnya U itu merepresentasikan atau mewakili X per Y. Nah, semua PD yang homogen itu pasti dapat diwakili dalam bentuk X per Y atau Y per X. Kenapa seperti itu? Itu sebenarnya ada pembuktiannya. Tapi tidak dibahas di sini ya, itu ke analitik, ke matematik analisis nanti di teori integral kayak gitu. Nah, kenapa bentuk homogen itu substitusinya ini? Karena ternyata memang bentuk homogen itu selalu bisa direpresentasikan dalam Y per X atau X per Y. Kalau kebalik gimana Bu? Nggak masalah. Kalau Y per X, kalau kita kebalik X per Y kan nanti munculnya seper U, ya kan? Misalkan Y per X itu U. Berarti kalau kita sebenarnya lebih sederhana, ini hanya masalah sederhana dan tidak saja. Tapi sama saja sebenarnya ya. Nah, PD homogen kalau sudah kita wakilkan oleh satu variabel baru, ya, salah satu tereliminir variabelnya diganti dengan U. Jadi intinya tuh I itu dimasukkan, nanti salah satu akan tereliminir. Karena variabel awalnya kan Y dan X. Kalau Anda gunakan U itu Y per X, maka Y-nya hilang, hanya sisa U dan X. Tapi kalau Anda gunakan U itu X per Y, maka X-nya akan hilang digantikan U dan Y saja. Nah, bagaimana kalau sudah kita substitusikan U, maka PD pasti akan tereduksi menjadi bentuk PD terpisah. Nah, setelah PD terpisah, kita selesaikan dengan solusi PD terpisah. Nah, solusi akhirnya intinya ketika sudah terjadi proses pengintegralan yang menghilangkan diferensialnya di dalam persamaan tersebut, maka solusinya sudah kita dapatkan, ya, sudah tidak memuat diferensial. Kalau solusinya sudah didapat, nah tadi kan masih dalam bentuk U dan Y saja atau U dan X saja, baru kita substitusikan ulang, kita kembalikan U tadi apa, ya. Kalau U asalnya tadi Y per X, ya kita ubah Y per X. Dan sebaliknya, kalau kita gunakan U itu X per Y, sesuai transformasi awalnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh soal yang tadi kita uji kehomogenannya ya. Transformasi Y sama dengan UX, DY sama dengan UDX plus XDU. Nah, kalau ini kita substitusinya, ini kan berarti apa? U sama dengan Y per X, gini ya. U sama dengan Y per X. Nah, berarti semua Y kita ubah menjadi UX. Maka Y kuadrat ini adalah U kuadrat X kuadrat. Karena semua Y adalah U kali X. U kuadrat X kuadrat dikurangi X kuadrat DX ditambah
X kali Y. Y-nya kan UX. Nah, ini UX ya. Kemudian dikali DY. DY itu kan UDX plus XDU. Ini loh. Kalau Y sama dengan UX, ini kan perkalian dua fungsi. Ya, kalau Y menjadi kita diferensial, maka U kali X itu diferensialnya dibolak-balik seperti U aksen V plus V aksen U. U aksen itu berarti di diferensial. DU kali X plus V DU. Ya, berarti U kali DX. Seperti ini ya. Makanya munculnya U DX plus XDU. Paham ya dari sini? Paham, Bu. Oke, lanjut. Sehingga DY berubah menjadi UDX plus XDU. Nah, kita lihat perkaliannya. Semua yang ada ini, sorry. Ini kan berarti X kuadrat U ya. X kuadrat U dikali UDX berarti ini kan ada DX-nya. Nah, ini digabungkan dengan yang ruas kiri. Ruas kiri kan DX. Berarti ini U kuadrat X kuadrat dari sini. Min X kuadrat dari sini. Nah, kemudian yang hijau ini itu asalnya dari sini. X kuadrat U kuadrat. Ada U di sini. X kuadrat U kuadrat DX masuk ke sini. X kuadrat U kuadrat DX. Nah, sisanya enggak ruwet ya. Sisanya ini kan sudah masuk sini ya. Sisanya itu kan sisa X pangkat 3U. X pangkat 3U DU. Sampai sini bisa difahami? Bisa, Bu. Oke, bagus. Kemudian X kuadratnya bisa dikeluarkan. Nah, ini dipastikan bahwa setelah kita yakin dia PD homogen, kita substitusi, maka pasti nanti akan tereduksi menjadi PD terpisah. Nah, contohnya ini bisa X kuadratnya bisa dikeluarkan kan? X kuadrat, sisa U kuadrat, nah berhubung ini dan ini sama, suku yang sama, depan dan nomor 3 ini suku yang sama, maka bisa digabung menjadi 2U kuadrat X kuadrat. Ini berarti X kuadrat kali 2U kuadrat, ini X kuadratnya ini keluar, dikurangi 1. Yang ini UX pangkat 3, maka variabelnya dalam X dan U dapat dipisahkan. Ya. Kita bagi dengan pengganggunya. Pengganggunya kan 2U kuadrat min 1. Yang ruas kanan kan pengganggunya X pangkat 3, maka dibagi PD-nya menjadi seperti ini. Oke, bisa difahami? Halo? Bisa, Bu. Ya. Oke. Lanjut tinggal mengintegral ya. Nah, sekarang untuk pengintegralan kita bisa langsung mengeksekusi ini tanpa pecah rasional jika ruas ini dia itu kuadrat. Sebenarnya kalau kuadrat, fungsi kuadrat bagian B-nya nggak ada, itu kalau ditambah, kalau ini positif, itu berarti arkes tangan kan. Nah, itu satu-satunya cara, kalau koefisien atasnya konstanta, maka dia masuk ke arkes tangan. Tapi kalau dia variabel linear seperti ini, berpangkat 1, maka bisa pakai substitusi ya, substitusi permisalannya 2U kuadrat min 1. Nah, kalau misalkan penyebutnya itu dapat difaktorkan, itu sebenarnya kita bisa pakai pecah rasional kan. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau kita pakai substitusi. Jadi, kalau substitusi lebih gampang dan bisa memenuhi syarat, maka nggak masalah kita pakai substitusi. Ya, jadi contohnya di sini berarti ini kan ln X ya, ini ln X. Cuman yang sebelah sini bisa kita integralkan U per 2U kuadrat. Kenapa? Karena kebetulan ini konstanta. Kalau ini konstanta nanti kita substitusi dengan 2U kuadrat min 1, turunannya itu kan 4U. Ya, 4U bisa dicoret dengan U yang atas, sehingga kita bisa pakai ln. Ini kan D 2U kuadrat min 1 per 4U. Nah, ini bisa dicoret. Sehingga ini kan
Ini 4-nya saya keluarkan di depan, 1/4 len sesuatu gitu ya. Jadi 1/4 solusi integral sepersesuatu d sesuatu adalah len sesuatu. Sesuatunya harus sama antara bentuk integrannya sepersesuatunya dengan diferensiasinya d sesuatunya harus sama. Kalau nggak sama, nggak bisa disimpulkan len. Ya, kadang ada mahasiswa itu integral 1/2 u kuadrat min 1 du itu langsung len u, nggak boleh. Ya, atau langsung len 2 u kuadrat min 1 langsung ditembak ini len ini. Padahal ininya nggak sama dengan diferensiasinya, itu nggak boleh, salah ya. Jadi harus diubah dulu lah, mengubahnya itu baru kita cek apakah memenuhi syarat, apakah available. Karena di sini ada u maka dia available ya. Bisa kita set D 2U kuadrat min 1 per turunan dari 2X kuadrat min 1 adalah 4U. Tapi misalkan ini konstanta, bukan U1, nggak bisa dicoretkan antara 4U dengan ini. Ya nggak bisa dipakai len. Mau nggak mau ya harus kita pakai pecah rasional gitu. Yang bawahnya difaktorkan. Seperti itu ya, teori integralnya sambil diingat dikit-dikit. Halo? Iya, Bu. Nah, oke, bagus. Nah, ini supaya ini kan ada 1/4, ini sebenarnya 1/4 kali len ini. Supaya ini pangkat 1/4, maka ini kita kalikan 4 semua. Berarti kan 4 len X, kemudian plus len 2U kuadrat itu sama dengan C yang lain, maka len ini kalau kita gabungkan 4 itu kan naik pangkatnya gini ya. Nah, jadi len X pangkat 4 dikali 2U kuadrat min 1 sama dengan len C sehingga X pangkat 4 kali 2U kuadrat min 1 sama dengan C. Ya, jadi dengan mengganti U sama dengan Y per X didapat PUPD seperti ini. Nah, sekarang coba kalau substitusinya ini kan Y sama dengan UX. Coba sekarang kalau substitusinya X sama dengan U kali Y. Ayo coba sekarang kerjakan. Bisa nggak Anda kalau di gini Bu Yuli nulis gitu Anda share screen atau oret-oret, ikut oret-oret seperti annotate-nya di Zoom gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, kalau Jimit nggak bisa ya. Tapi Anda bisa share. Anda share apa? Share langsung kerjaan Anda bisa. Tapi mencoret-coret bersama nggak bisa ya. Ya wes, sekarang silakan dikerjakan dulu, terus nggak usah keluar ini dulu ya. Nanti aja kalau sudah. Karena setelah ini kita ke tak homogen. Tapi silahkan sekarang dicoret-coret langsung dikirim ke WAG. Ya. Silakan kerja dulu.
Halo. Salam. Oke. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, soalnya iki lho Pak, yo padha ngajar kabeh sean ya. Apa nongko sorean gitu ya. Sorean kita koordinasi lagi sampai tahu. Gini, untuk masalah itu aku tak koordinasi sama Bu Ernita yang masalah payment payment notification untuk publish itu. Nah, tapi ya aku sih gurung hubungi Bu Ernita, ini aku sih jaluk data nang Pak Wahid. Ini kemana-kemana gitu. Nanti kan aku minta Pak Binar kemarin tanggal 31 aja Pak. Jadi nanti aku tak bilang Bu Ernita, jadi dikerjakan nanti malam dan besok gitu. Untuk deadline-nya tetap tanggal 3. Terus masalah aku mana Pak Ben? Masalah ya harus kayak gampang kan?
Halo, halo. Ya, Bu. Ya, oke, makasih. Sorry ya, sudah mulai banyak ini panik ini panitia. Itu tadi di telepon ketua pelaksananya. Oke. Jadi gini, ada yang masih bingung dengan apa yang dijawab Taufik ya tadi ya, yang share Iya, jawaban. Bu. Teman-teman yang lain gimana? Adakah yang masih bingung yang dijawab Taufik di WAG? Kalau masih bingung, biar Taufik share, kemudian dijelaskan. Gimana? Perlu nggak? Itu Bu, Hah? izin bertanya. Yang itu yang DX-nya itu Bu. Kan DX-nya Taufik kan jadi YDU plus UDY. Nah, itu Terus? kalau misalnya kebalik UDY plus YDU itu nanti hasil akhirnya beda atau sama Bu? Sama. Sama. Itu kan hanya dua suku yang ini nanti urutannya beda, urutannya kebalik aja. Tapi kan dia kan linier kan. Suku-sukunya UDY plus YDU, kemudian YDU plus UDY kan sama aja. Mana yang didulukan. Cuman jangan keliru UDX plus XDU ya, karena substitusinya X sama dengan UY. Ya, substitusinya tadi X sama dengan UY ya. Iya, Bu. Ngerti, Michael? Paham Bu. Ternyata saya ada yang kurang teliti di atas, makanya kok beda. Oh, kamu kebalik dari punya Taufik, terus jawabanmu salah. Jadi kamu menganggap Ya, ada kalau yang kebalik itu salah. Enggak, sama. Harusnya sama ya. Oke, bagus. Michael udah nyoba. Udah tahu ya salahnya ya? sudah tahu. Oke, pintar. Oke, yang lain gimana? Udah nyoba juga? Halo? Yang lain? Gak apa-apa bukaan mic-mu, Rek. Sudah, Bu. Ya, Jadi untuk Fanin. penggantian substitusinya itu sesuai kebutuhan ya, Bu? Betul. Jadi mana yang sebenarnya semua bisa. Anda pakai Y per X atau X per Y semua bisa. Tapi kadang kan kita pakai Y per X aja karena kayaknya lebih mudah deh kalau seperti ini gitu. Atau pakai X per Y saja kayaknya lebih gampang deh. Itu sesuai keinginan Anda ya. Sesuai kebutuhan itu maksudnya Vaninda itu mana yang lebih sederhana gitu ya, Nin? Iya, Bu. Tadi saya pakai semuanya soalnya. Oh, enggak apa-apa. Asalkan jangan pakai X sama dengan UY, tapi DX-nya nggak pakai DX, tapi DY yang Anda ubah. Nggak konsisten ya. Jadi harus pilih salah satu. Kalau pakai Y sama dengan UX, ya DY sama dengan UDX plus XDU. Demikian juga kalau pakai X sama dengan UY. Ya, seperti itu. Bisa difahami ya? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya. Bu Yuli share lagi PPT-nya tadi. Kelihatan ya PPT-nya? Udah lihat PPT-nya Bu Yuli? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi ini adalah soal-soal untuk menyelesaikan PD homogen. Nah, kalau seperti ini kan nomor 1 itu kan kelihatan ya. Nomor 1 kelihatan dia linear, bisa keluar lambdanya pangkat 1 ya. Homogen derajat 1 berarti dapat diselesaikan dengan substitusi yang sudah kita bahas tadi. Ini pangkat 3, ini pangkat 3, ya kan? X kali Y kuadrat berarti dia itu derajatnya 3 ya. X-nya 1, Y-nya pangkat 2. Jadi bisa keluar lambda pangkat 3. Nah, kalau seperti nomor 3, coba perhatikan. Seperti ini Anda nggak perlu uji kehomogenan M dan N. Karena sudah terlihat bahwa sebenarnya kalau PD-nya itu homogen, seperti nomor 1 ini. Nomor 1,
X plus 2Y dx. X plus 2Y dx, kemudian plus 2X plus 3Y dy sama dengan 0. Ini kalau saya bagi kedua ruas dengan X, ini kan bagi X, ini bagi X, ini bagi X, ini bagi X. Maka kan kita punya 1 plus 2Y per X dx ditambah 2 plus 2X per X kan habis ya. Terus 3. Nah, gini ya. Nah, kalau seperti ini kan, jadi kalau dia itu homogen, derajatnya sama, pasti dia itu bisa dibawa ke dalam bentuk Y per X atau X per Y. Itu kalau kita pingin ke bawah ke bentuk X per Y itu, ini bukan pembaginya enggak X, tapi kita bagi Y. Ini kita bagi Y. Ini kita bagi Y, ini kita bagi Y. Ini yang jadi konstanta ya. Jadi X per Y plus 2 dx plus, nah ini kan 2X per Y plus 3. Nah kalau seperti ini kan, oh ini substitusinya X per Y. Nah ini kalau, ini maksudnya apa? Kalau kita bisa mengidentifikasi ini homogen derajat 1, ini homogen derajat 1, kita nggak perlu repot-repot membawa ke bentuk ini gitu loh. Kita pakai substitusi Y sama dengan UX aja otomatis nanti seperti itu. Kesimpulannya apa? Kalau PD ini homogen untuk M dan N-nya, kedua-duanya homogen derajat sama, maka kita bisa langsung pakai substitusi ini yang menjamin semua PD yang homogen derajat sama itu pasti bisa dibawa ke bentuk Y per X atau X per Y, sehingga bisa kita gunakan substitusi ini. Ya, atau X sama dengan UY. Kayak gini. Aduh, bengok-bengok iki. Podo nge-zoom kabeh apa pada meeting semua serumah. Sorry ya Bu Yuli rada bengok-bengok akhirnya. Kan karena suaranya pewanter. Seperti itu paham ya? Halo? Halo? Paham, Iya, Bu. Bu. Ya, jadi kalau dia M dan N itu homogen, derajatnya sama, itu dijamin bahwa dia itu selalu dapat dibawa ke bentuk Y per X atau X per Y, atau maksudnya bentuk lain dari fungsi tersebut itu dalam bentuk fungsi Y per X atau fungsi X per Y. Nah, karena di beberapa literatur itu identifikasi fungsi homogen itu jika terdapat ini, tak hapus semua aja ya. Jika terdapat fungsi itu dapat didefinisikan dalam ini, dalam Y per X atau X per Y. Nah, tapi pengembangan dari identifikasi tersebut ternyata dapat dikenakan M dan N itu kita cek kehomogenannya, kemudian derajatnya harus sama. Nah, tadi fungsi homogen itu kan sebenarnya definisi induknya adalah fungsi yang dapat kita bawa ke bentuk ini, ke bentuk X per Y atau Y per X. Maka kalau Anda menemui soal seperti nomor 3, Anda nggak usah nguji lagi. Ya, Anda nggak perlu nguji lagi kehomogenan dari PD ini. Langsung, karena apa? Kita bisa melihat adanya fungsi ini dalam dalam konfigurasi fungsinya itu dalam X per Y. Contohnya, ini kan 1 plus 2E pangkat X per Y, itu bisa langsung X per Y, itu kita substitusi sebagai U. Ya, jadi X per Y ini adalah U, ini adalah U, ini adalah U. Nah, sehingga kita bisa substitusi X per Y sama dengan U. Maka X sama dengan UY. Ya, UY. Bu, kalau saya ingin membuat Y per X, gak salah.
Gak apa-apa, tapi lebih repot Anda nanti. Kenapa? Karena kalau ini sudah dimudahkan X per Y itu U, Anda pakai Y per X, sama dengan U, maka ini nanti Anda seper, ya, seper U. 1 plus 2E pangkat seper U. Ini juga seper U. 1 min seper U. Itu, ya. Tapi kan repot ya malah ya. Paham ya? Jadi langsung aja gunakan X per Y sama dengan U, nanti berarti X sama dengan UY, berarti DX yang diubah menjadi UDY plus Y DU. Paham? Halo? Paham, Bu. Paham ya? Untuk nomor 4, ini linear. Nah, ini kan kuadrat, tapi kan di dalam akar. Kalau Anda masukkan ke sini kan lambda kuadrat X kuadrat ya. Lambda kuadrat X kuadrat plus 4 lambda kuadrat Y kuadrat. Lambda kuadratnya bisa keluar, kalau keluar akar kan nanti lambdanya jadi pangkat 1. Jadi dia homogen. Bisa difahami ya? Bisa, Bu. Oke. Untuk teknik pengintegralan atau teknik mencari solusinya, silakan Anda kerjakan sendiri ya. Kenapa highlight? Nah, 4 nomor ini untuk latihan Anda sendiri, nggak usah dikumpulkan ya, untuk belajar. Nah, pesannya Bu Yuli, mumpung Anda kemarin PD terpisah bisa, sudah mulai pemanasan kan? Ini apa, otaknya udah mulai pemanasan. Coba supaya ringkes, jangan nyoret-nyoret di kertas, beli buku yang murah-murah 3.000-an itu loh ya. Harus terekap. Nah, ketok tulisanmu, garapanmu lengkap ngono suweneng Anda nanti ya. Atau terserah nulis di mana lah, yang penting dicoba. Nah ini gitu, nomor 1, 2, 3, 4 dicoba, nomor 1 gimana, nomor 2 gimana, nanti aduh nomor 2 ini, nomor 1 ini kok aneh gampang, bareng tak substitusi, kok aku jawabanku kayak gini ya, jawabanku kayak gimana, mana yang salah, kok nggak sama. Atau nomor 3 ini kok aneh gampang, sing tapi kok gak iso aku, atau integralnya yang kesulitan, nanti didiskusikan. Nomor 3 kok aneh wangel, bareng tak coba tiba gampang. Nah, kan bisa seperti itu ya. Kalau ada eksponensial 2E pangkat U kali 1 min U, jangan anggap sulit dulu. Itu nanti kemungkinannya pakai parsial ya pada saat mengintegralkan. Intinya substitusikan saja dulu, nggak tahu nanti berhadapan dengan apa, setelah disubstitusi dapat dipisahkan, setelah dapat dipisahkan baru hadapilah integralnya. Nah, kalau sudah tinggal menghadapi integral baru diidentifikasi, ini substitusi biasa atau parsial atau substitusi trigono atau langsung bisa diintegral, seperti itu ya. Intinya jangan malas untuk mencoba, gitu ya. Oke? Nomor 1, 2, 3, 4 untuk latihan sendiri. Kalau mau dibahas silahkan difoto yang bisa ngerjakan. Kalau kita bahas di WAG ya. Misalkan nih nomor 1, 2 ada yang nggak bisa, atau kalau yang sudah selesai langsung dikirimkan ke WAG satu nomor aja, jangan langsung ngirim sak halaman isi 4 nomor, jangan, satu-satu gantian sama temannya ya, 1 mahasiswa 1, yang lainnya gitu. Saya yakin kok semua kalau nggak ada halangan pasti mencoba semua ya. Kalau 1 sudah dibahas temannya, nanti coba Anda yang nomor 2 gitu ya, supaya kalau sering berlatih nanti semakin sering Anda menemukan solusi kalau Anda menemui permasalahan biasanya di integralnya ya. Jangan sampai nanti Anda hafalkan caranya aja, apalagi belajarnya dadak, besok ulangan, hari ini belajar paham caranya, tapi ketika mengintegral itu Anda sudah nggak terbiasa cepat. Nah, bisa jadi seperti itu. Biasanya itu juga salah satu faktor kegagalan saat
ujian ketika ingin mendapat nilai yang sempurna misalkan ono ae karena apa, karena lama sudah nggak biasa mengintegral, pas ketemu di situ aku lo garek integral noto ae lo gak iso apa bingung integral tok. Nah itu malah utamanya mengintegralkannya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut untuk, nah ini PPT-nya nggak ada, tapi Bu Yuli tambahkan karena nih bentuk yang ini. Nah, bentuk yang keempat ya, bentuk PD yang tak homogen. PD yang tak homogen itu yang seperti apa sih? Biasanya dia itu linier ya, tapi ini ada konstanta pengganggu di sini, konstanta pengganggu. Ya, jadi contohnya kalau seperti ini. Lihat nomor 1 aja. Nomor 1, apa jadinya? Apa jadinya? Ketika nomor 1 ini M-nya itu Bu Yuli tuliskan atau Bu Yuli ganti X plus 2Y plus 1. Homogen nggak dia? Coba, siapa yang bisa jawab? Tidak homogen. Kenapa? Kan nanti lambdanya yang M itu tidak bisa keluar, Bu. Bagus. Teman yang lain? Paham ya? Halo? Paham, Bu. Ya, nggak bisa keluar lambdanya karena lambda awalnya itu kan kalau untuk M, lambda X, lambda Y itu kan hanya muncul di X lambda X itu X ya, lambda X plus 2 lambda Y plus 1. Nah ini kalau kita ubah menjadi lambda dikali X plus 2Y plus 1 itu nggak bisa karena lambda hanya muncul di sini dan di sini ya. Ini konstanta ini nggak bisa mengeluarkan lambda ya. Kalau misalkan dikeluarkan lambda X plus 2Y plus 1 lambda. Nah, ini sudah bukan fungsi M lagi, padahal M-nya tadi ini gitu. Ya. Nah, kalau kita menemui soal seperti ini bagaimana? Bu Yuli share ini aja whiteboard ya. Ya, jadi contohnya ini misalkan nih Bu Yuli punya X plus Y plus 2 dx plus 2x plus 2y dy sama dengan 0. Nah, ciri-cirinya ini dia itu yang tak homogen ya, yang tak homogen itu yang paling mudah kita selesaikan dengan metode substitusi itu jika dia tak homogen hanya karena ada pengganggu konstanta gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Misalkan di sini ada 2x kuadrat, misalkan di sini 2x kuadrat. Nah, itu kalau sudah lebih kompleks lagi itu kita mungkin mendekati pada permasalahan PD yang lebih luas. Nanti ada keeksakan suatu persamaan diferensial, yaitu ke PD eksak minggu depan ya. Jadi hari ini identifikasi PD yang tak homogen hanya pada bentuk PD-PD yang M dan N-nya itu linier, ya, M dan N-nya itu linier, tapi dia tidak memuat tapi dia memuat konstanta yang menyebabkan dia tidak bisa dikeluarkan lambdanya sehingga atau dengan kata lain dia itu tidak homogen. Bisa difahami ya, hanya yang linier saja. Makanya kan kalau di PPT-nya tadi mana?
Kalau di PPT ini kan Bu Yuli masukkan bentuk untuk khusus bentuk yang ini. Nah, khusus untuk bentuk yang keempat ini. Ini linier. Ini linier kan? Ini juga linier kan? X sama Y-nya pangkat 1. Ya. Cuman ada pengganggu konstanta. Nah, bisa difahami ya? Halo? Halo? Ya, Bu. Ya, jadi ketak homogenannya itu yang kita bahas di sini untuk PD yang M dan N-nya itu tak homogen karena kemunculan konstanta pada bentuk-bentuk yang linier ya. Nah, kalau bentuk-bentuk yang seperti ini substitusinya apa? Untuk X dan Y dalam ruasnya M maupun N, ketika dia bisa diwakili oleh satu variabel, maka kita gunakan satu variabel. Nah, tapi ketika tidak bisa digunakan satu variabel, kita gunakan dua variabel. Contohnya kalau ini kita bisa gunakan satu variabel. Kenapa? Karena ada X plus Y, di sini 2X plus 2Y. Maka sebenarnya X plus Y dengan 2X plus 2Y itu dapat kita wakili dengan satu variabel saja karena 2X plus 2Y itu 2 kali dari X plus Y. Maka substitusi kita misalkan U sama dengan X plus Y. Ya, maka kita bisa mengubah Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? U min X. Maka dy-nya jadi apa? dy-nya jadi apa? DU Mm-mm. dikalikan min X. Hah? U dikurangi X DU itu atau dikurangi perkalian? Ah, X. gitu. X. Ah, Y sama dengan U dikurangi X, bukan U dikali min X loh ya. Ayo, operasinya pengurangan itu bukan U dikurangi X, itu bukan U dikali min X ya. Oke, jadi Y itu kan didapat dari sini. Y sama dengan U min X. Maka DY sama dengan apa? DU min DX. DU min DX. Yang lain gimana? Paham enggak? Paham, Bu. Ya. Paham ya? Berarti setelah itu kita bisa membuat PD kita menjadi apa? Ayo. Bu Yuli dikten. Apa? X plus Y tadi apa? U plus 2 DX. U plus 2 DX. Jadi ini tadi kalau Y sama dengan UX, maka Y-nya yang dieliminir dibawa ke U dan X gitu. Ditambah 2X plus 2Y apa? Bagus. 2U. Terus DY-nya apa? DU min DX. DU min DX sama dengan 0. Ini. Nah, U plus 2 DX ditambah 2U kali DU min DX menjadi, ini kan ada DX-nya. Ini ada DX-nya, berarti bisa digabung. U plus 2 DX yang di sini kan negatif. Negatif. Hah? Negatif. Negatif. Dikalikan ini ya. Bagus, dikalikan ini. Berarti kan min 2U gini ya. DX. Gini. Iya. Benar? Iya. Oke. Plus 2U DU. 2U DU sama dengan 0. Gini. Nah, lanjut. Abian. Ojo main bola nang kene. Ayo. Kamu nggak sekolah dah? Ayo tutup. Ibu ngajar. Anak kucing cilik. Cari perhatian soalnya nggak ono temen nih. Kakaknya wis mulai offline sekolah ya sih SMA. Jadi dia
Dia habis ngerjakan tugas nggak ono teman dia langsung. Oke, lanjut ya. Berarti ini kan 2 min U dx plus 2U du. Gini ya, sama dengan 0. Nah, karena dx ini di sini tidak memuat x, maka dia sudah berdiri sendiri aja. Dx plus 2U per 2 min U. Du sama dengan 0. Gini. Nah, sekarang kalau ini ada pembilang penyebut, perhatikan kalau pembilangnya itu pangkatnya masih sama, ya. Belum lebih kecil dari pangkat bawahnya, maka kita bisa parogapit. Nah, atau Anda pakai cara lain, misalkan ini dijadikan 4 min 4. Nah, gitu juga bisa. 4 min 4 nanti min 4 plus 2U per 2 min U itu bisa dicoret jadi min 2 gitu juga bisa. Tapi Bu Yuli biasanya pakai parogapit gini. 2U, ini 2 min U. Kita itu tinggal Bu Yuli itu suka pakai parogapit gini. Karena ini kan tinggal sebenarnya baginya hanya yang dibagi hanya U-nya saja. Kalau ini yang dibagi pembaginya U-nya saja, tapi kalau mengalihkan dikalikan semua. Jadi 2U dibagi min U kan min 1. Min 2 ya? 2U dibagi min U itu min 2. Baru dikalikan. Min 2 dikali min U itu kan 2U. Nah, min 2 dikali 2 itu min 4. Nah, ini dikurangi. Nah, kalau dikurangi 2U dikurangi 2U habis. 0 ini kan enggak ada. 0 dikurangi min 4 sisa 4. Nah, kalau ini kan 4 sudah tidak memuat U kan, sudah nggak bisa dibagi, ya ini sisa. Berarti ini sama dengan min 2 ditambah 4 per 2 min U. Ini gini. Jadi lanjut di sini ya, integral dx plus, nah ini kan berubah ya, menjadi min 2. Boleh sih min 2 langsung du. Sorry. Ini langsung tak integral aja lah, apa tak kurungi. Langsung integral ya. Integral min 2 du kan dipecah, ini kan du ya. Kemudian ditambah integral 4 per 2 min u du. Gini. Sama dengan 0 atau sama dengan C. Kalau sudah diintegral kan dia jadi C. Oke. Lanjut. Berarti dx ini integralnya apa? Ayo. X. Terus ini? Min 2U. Min 2U. Ya. Terus yang ini apa? Plus Min 4 len 2 min 4 len, atau mungkin teman yang lain yang masih belum bisa cepat seperti Taufik, nggak apa-apa, kayak gini, 2 min U D 2 min U, gini ya. Kan seper sesuatu, seper itu atasnya itu konstanta berapapun, kita anggap 1 per, karena 4 nanti keluar ya konstanta. Seper sesuatu di sesuatu itu baru len sesuatu, tapi sesuatunya itu apakah sudah aman, itu kita lihat diferensiasi dari ini, 2 min U itu kan keluar negatif 1 ya. Karena apa? Karena turunannya ya, 2 min U itu min 1. Ini sama dengan C. Nah, berarti kan X min 2U min, makanya ini min tadi yang min 4 len 2 min U sama dengan C. Nah, gini. Paham ya? Yang lain? Paham. Nah, tadi U tadi apa? X plus Y. Nah, kembalikan ya, X plus Y. Berarti ini
X plus Y berarti min 2X min 2Y. Ini ada 1X berarti min X min 2Y. Gini ya. Min 4 ln 2 min X min Y. Nah, gini. Bisa difahami ya? Bisa. Nah, latihan. Nanti Bu Yuli tuliskan Bu Yuli share soal di itu apa di BAG ya. Bu Yuli belum siapkan tapi itu gampang, coba biasanya Bu Yuli acak ini tadi ya langsung aja comot, makanya nggak berani repot sulit-sulit, pakai yang gampang X plus Y plus 2, yang satu 2X plus 2Y gitu. Tapi intinya kalau bentuk dasarnya itu umum dan nggak apa ya, dia itu masih ini gitu loh, masih wajar. Nah itu solusinya itu gampang, mentok-mentok kok integralis yang agak rumit tapi pasti bisa ada solusi gitu ya. Itu yang nomor untuk bentuk yang ini, untuk bentuk yang untuk bentuk yang antara X dan Y ini bisa diwakili oleh, nah, bisa diwakili oleh satu variabel saja. Nah, untuk yang tidak bisa diwakili oleh satu variabel itu contohnya seperti ini. Tak golekno sing gampang ayo ya. Cek gak angel engko integrale. Contohnya X plus Y ini ya. Jadi ada X plus Y plus 1 dx. Kemudian yang satu X min Y dy sama dengan 0. Coba bayangkan kalau ini ada konstanta, sudah pasti nggak homogen. Ya, kalau Bu Yuli tadi mau buat gini. X plus Y, yang satu X min Y. Loh kok lali, kalau kayak gini kan bisa selesaikan penyelesaiannya pakai homogen, karena homogen derajat 1 ya. Bu Yuli lupa tadi, sekilas langsung mau nulis ini biar sederhana, tapi ya salah, nggak belajar yang di tak homogen ini. Nah soalnya seperti ini. Kalau seperti ini sekarang ada yang punya ide ini diselesaikannya pakai apa, substitusinya bagaimana? Halo? Halo? Halo, ada yang bisa jawab? Taufik? Masih mikir dulu. Masih mikir? Yang lain? Nah, gini. Sekarang gini ya, Bu Yuli Bu Yuli kasih clue ya. Bu Yuli kasih clue, nanti Anda coba selesaikan, nanti dibahas di WAG ya. Saya yakin Anda sudah sekarang ini untuk kasus yang ini coba Anda belajar Mandarin diorek-orek sampai jam 12 ya. Lanjutnya di WAG, kita zoomnya selesai, kita langsung lanjut di WAG. Nanti tetap dipantau Bu Yuli, jangan mandek nyobanya ya. Nanti Bu Yuli arahkan mungkin kalau ada yang kurang tepat ya. Kita diskusikan bareng. Intinya sekarang Bu Yuli kasih clue ya. Kalau misalkan X dan Y ini tidak dalam satu formasi yang sama, kalau tadi X plus Y dengan 2X plus 2Y atau 5X plus 5Y, formasinya Bu Yuli katakan sama. Kita bisa mewakilkan X dengan Y itu diringkas menjadi satu variabel U, nanti baru dipisah X sama dengan U dan Y, atau Y sama dengan U dan X, itu baru kita tetapkan. Pintunya ditutup, Bapak ngomong dengar loh. Waduh, wah iki ganggu.
Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa pakai yang seperti kita bahas di atas tadi. Nah, tapi kalau ini kan X plus Y dengan X min Y nggak bisa diwakili dengan satu variabel saja, ya. Atau misalkan X plus Y plus 1, yang satu X plus 2Y. Nah, atau pakai kayak gitulah aja ya. Biasanya kalau ya wis ben enggak kok anu kita ubah gini ya. Saya misi ya. Ini Bu Yuli ubah. Repotnya agak kadang nanti ada setengah, seperempat kayak gitu kok. Aslinya enggak sulit banget. Ini gampang. Cuman kadang nanti repot di ada sepernya. Ya. Clue-nya kalau seperti ini nggak bisa diwakili dengan U, kita harus gunakan U dan V. Ya, U dan V ini U sama dengan apa kira-kira? U kira-kira apa? Halo? U adalah nggak ada hijau? Halo? Mau nebak takut salah? Nggak apa-apa, salah loh, nggak apa-apa. X plus Y. Ya, X plus Y itu boleh. Kalau yang yang satunya X plus 2Y. Tapi kalau sudah kita itu mewakilkan dua variabel, kalau bisa konstantanya diikutkan sekalian. Jadi boleh konstanta diikutkan sekalian. Kalau tadi, nah karena apa? Karena masing-masing suku ini sudah diwakili oleh satu variabel. Nah, jadi ini U itu X plus Y plus 1. Kayak gini. Nah, V-nya X plus 2Y. Ini kan sebenarnya plus 0 ya. Plus 0. Nah, untuk apa? Sebentar ya. Oh, sorry. Pakai grammar X sama dengan 2Y. Oh ya. Sorry. Bener Rek. Bu Yuli lupa. Itu kalau di SPL. Ya, bener X plus Y ya. Tadi Bu Yuli baru mikirkan langkah selanjutnya. Kalau ini baru ingat kalau nanti ini biasanya Bu Yuli pakai determinan matriks untuk mencari permisalannya nanti. Nah, maksudnya apa? Benar. Jadi kalau ada X plus Y plus konstantanya ditinggal dulu. Permisalannya adalah X plus Y-nya adalah U, X plus 2Y-nya adalah V. Nah, ini nanti coba kelanjutannya adalah bagaimana Anda merepresentasikan X itu dalam U dan V, dan Y itu dalam U dan V. Gini, sehingga nanti substitusi Anda itu DX-nya itu dalam DU dan DV, DY-nya juga dalam DU dan DV. Ini seperti solusi persamaan linear itu loh. U dalam X dan Y, V dalam X dan Y, Anda membalikkan sudut pandang fungsi-fungsi dalam sistem ini, membentuk X fungsi dalam U dan V, Y fungsi dalam U dan V, sehingga nanti PD-nya menjadi U plus 1 DX plus plus V DY sama dengan 0. Nah, tinggal DX-nya ini nanti dalam DU dan DU dan DV. DY-nya dalam DU dan iki kok DV, antara otak dan mulut gak sinkron. Gini ya. Ini DU, DY itu DU dan DV, DX itu dalam DU dan DV. Nah, ini nanti DU dan DV, maka persamaan diferensial Anda menjadi persamaan yang memuat variabel U dan V. Gini. Ya. Sampai sini bisa difahami permasalahannya?
belum solusi ya. Nanti kita kerja, Anda kerja untuk mencari solusinya. Bisa difahami permasalahannya ya? Halo? Bisa. Ya, oke. Sekarang silahkan dikerjakan sendiri. Meetingnya kita akhiri, lanjut di WAG sampai jam 12. Saya tunggu hasil Anda mengerjakan ini ya. Oke? Baik, Bu. Oke. Ya, stop presenting. Ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana menyelesaikan PD yang tidak dapat dipisahkan, tidak terpisah, tidak dapat dipisahkan, ternyata ada bentuk homogen ya. Homogen itu yang mana bisa dibawa ke bentuk X per Y. Untuk mendeteksi dia homogen atau tidak juga bisa kita dapatkan dari menentukan apakah M homogen, apakah N homogen, kemudian kita cek kehomogenannya, derajatnya sama apa enggak. Kalau sama berarti dia homogen, maka solusinya Y sama dengan U per X atau X sama dengan U per Y, atau bentuknya seperti nomor 3 tadi sudah muncul Y per X atau X per Y, bisa langsung kita substitusi dengan U. Intinya PD homogen itu bisa kita bawa ke bentuk fungsi Y per X atau X per Y. Nah, untuk yang tidak homogen seperti yang kita bahas terakhir, kita bisa mewakili X dan Y itu pada satu variabel yang baru. Jika M dan N pada formasi yang hampir sama, yang sama, formasi dasarnya sama, maka kita wakilkan dengan U saja. Tapi kalau berbeda banget, itu X dan Y. Yang ingat yang kita bicarakan adalah fungsi dx per dy adalah M-nya itu dalam formasi AX plus BY plus C, N-nya itu PX plus Q, Y plus R. Jadi linear ya, tapi ada konstanta yang mengganggu sehingga dia nggak homogen. Nah, untuk yang formasi bentuk terakhir, formasi M dan N tidak dapat diwakilkan oleh satu variabel, maka diwakili oleh dua variabel. Nah, untuk latihannya silahkan dilanjut di WAG ya, kita diskusinya. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Halo? Belum ya? Masuk nggarap kabeh wisan iki. Fik, kon kok gembrebek apa Fik? Mikmu baik-baik ya. Oke, sampai sini bisa difahami ya pertemuan kita hari ini ya. Tinggal latihan yang terakhir tadi ya. Halo? Bisa, Bu. Ya, minggu depan kita ke exact equation ya, PD exact. Oke, lanjut di WAG. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya, sama-sama ya. Yuk, assalamualaikum. Saya tunggu di